yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah demi ambisi kekuasaan. Entah itu Pak Jokowinya nggak niat begitu, tapi relawannya, aduh, yang diyakini kode ini mengarah ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sementara PDIP menyiapkan Mbak Puan ya. Pak Jokowinya ngomong begitu loh. Sadar tuh Pak Jokowi ngomong tuh yang presiden berambut putih, nanti berambut putih gitu. Ini kocak nih ya. Sumpah ini kocak ini. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gua dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, memang di GBK ini seperti yang gue bilang tadi di konten sebelumnya ya, menyisakan banyak hal guys. Ada macam-macam, ada si Benny Ramdan yang habis ngomong begitu klarifikasi, akhirnya beredar apa namanya, jejak digitalnya dia ya, macam-macam itu masalah. Dan ini ada lagi nih, keren guys beritanya nih. Yang pertama dari Detik nih, politikus PDIP kritik keras acara relawan di GBK, Jokowi dijebak. Kalau dijebak kok santai aja Pak Jokowi gitu. Masa presiden bisa dijebak sih? Lihat itu timnya kemana gitu. Yang kedua, ada berita nih, Erick Thohir kena getahnya saat relawan Jokowi kumpul-kumpul di GBK. Getah, pakai kata-kata getah. Ini ada apa? Kita baca satu-satu ya guys. Dari yang Detik dulu deh ya. Anggota DPR RI, fraksi PDIP, Dedi Yefri Sitorus mengecam acara relawan Nusantara Bersatu di gedung di Gelora Bung Karno.
GBK yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Dia menilai acara yang digelar relawan itu hanya merendahkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Waduh. Apa secara tidak langsung mengatakan Pak Presiden Jokowi itu seperti dikendalikan gitu ya? Kan dia presiden, mestinya ngambil tampuk pimpinan gitu. Keputusan ada di dia. Keputusan A1 di Pak Jokowi, ya kan? Tapi ini dibilang merendahkan kepemimpinan. Berarti Pak Jokowi, masa iya Pak Jokowi disetir sama yang di GBK? PDIP sampai ngomong begini. Yang ngomong PDIP bukan gue. PDIP ini ada. Saya minta jangan lagi menjebak Pak Jokowi. Beliau Presiden RI dan bukan Presiden relawan. Jangan demi ambisi kekuasaan dan materi para relawan melakukan manuver-manuver yang luar ruang lingkupnya sehingga malah merugikan kewibawaan Pak Jokowi, kata Deddy Sitorus dalam keterangannya Minggu 27 November 2022. Wow, ini artinya ada pengakuan dari PDIP bahwasannya yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah demi ambisi kekuasaan. Entah itu Pak Jokowinya nggak niat begitu, tapi relawannya, aduh, ya. Dan ada kata-kata bukan presiden relawan. Nah itu udah dari dulu. Polarisasi yang tercipta akibat 2019 ini masih ada sampai sekarang. Sampai udah ada kalimat dari Benny Ramdhani bahwasanya yang mengkritik Pak Jokowi dianggap lawan. Jadi Pak Presiden itu kayaknya presidennya relawan. Dan ini PDIP pun protes. Ya. Siap. Dedi memastikan PDIP tidak akan membiarkan pihak-pihak yang berupaya merugikan martabat Jokowi. Dia memastikan pihaknya akan mengawal kepemimpinan Jokowi sampai tuntas. Oh, kami akan terus mengawal Presiden Jokowi hingga masa akhir jabatan dan memastikan bahwa Pilpres 2024 akan menghasilkan kepemimpinan nasional yang selaras dan menuntaskan visi Presiden Jokowi. PDI Perjuangan sebagai partai asal Jokowi telah terbukti konsisten menjaga dan mendukung pemerintahan secara tuntas dan kami akan membuat perhitungan dengan pihak-pihak dan para petualang politik yang merugikan martabat Presiden, kata Dedi. Waduh. Wah. Babe di pihak mana nih? Di pihak rakyat lah. Ngelihat aja gue ketawa. Lah PDIP-nya aja ngomong begini. Kita udah dari dulu bang lihatnya. Babe percaya PDIP? Enggak. Tapi kan ini politik gitu. Ya ini politik. Lu lihat aja tuh. PDIP merasa ini Jokowi dijebak. Yang gue bingung nih kalau Jokowi dijebak. Pak Jokowi dijebak nih. Itu berarti Pak Jokowi nggak tahu apa kalau lagi dijebak atau mau dijebak. Kata-kata dijebak ini keren. Ya. Orang yang terjebak itu biasanya nggak mikir gitu. Ya kan? Atau salah pikirannya. Masa presiden nggak punya penasehat? Masa ini nggak diagendakan? Kalau ngelihat kualitas Pak Jokowi nya emang keren sih ya. Waktu Benny Ramdhani ngomong begitu aja Pak Jokowi kan lu lihat sendiri reaksinya begitu. Ya kan? Lebih lanjut, Dedi juga menyampaikan acara relawan tersebut seharusnya tidak boleh digelar di GBK seperti arahan Menpora. Dia juga meyakini Jokowi akhirnya terpaksa datang ke acara tersebut. Ini lagi, kata-kata terpaksa. Berarti bisa dipaksa presiden ya? Aduh. Iya, presiden bisa dipaksa. Kan ada larangan dari Menpora untuk pemakaian GBK hingga penyelenggaraan Piala Dunia U20 tahun 2023. Kata legislator Dapil Provinsi Kalimantan tersebut, saya yakin Pak Jokowi terpaksa datang ke acara itu, bukan kemauan beliau, lanjutnya. Lu. Berarti Pak Jokowi bisa dipaksa ya? Ayo. Presiden kita bisa dipaksa guys. Menurut kata Pak ini dari PDIP ini ya. Ya kan dibilang terpaksa, berarti kalau terpaksa ada yang memaksa dong ya. Ya, lanjut. Dia juga menilai seharusnya para relawan tersebut bukan menggelar acara, melainkan turun ke bawah membantu rakyat, termasuk menangani dampak bencana gempa Cianjur. Dia menyayangkan sikap relawan yang disebutnya justru menabrak aturan menggunakan stadion utama GBK. Hah? Ini yang ngomong PDIP. Waduh, ada apa nih? Saat ini bangsa Indonesia masih berduka karena gempa Cianjur. Masih banyak orang yang masih berada di pengungsian dan belum semua korban ditemukan.
Masa para elit relawan haus kekuasaan itu lebih asik bicara pemilu hingga lupa tanggung jawab sejati sebagai relawan, ujar Dedi. Ayo lu, tuh gimana tuh? Itu beritanya dari Detik guys. Sekarang kita baca yang bawah ya. Erick Thohir kena getahnya saat relawan Jokowi kumpul-kumpul di GBK nih. Ini dari Warta Ekonomi. Keren. Iya. Warta Ekonomi Jakarta. Banteng baper alias bawa keperasaan menyaksikan ratusan ribu relawan Presiden Jokowi berkumpul dan berikrar setia ke Jokowi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta akhir pekan kemarin, 26 November. Apalagi di acara itu Jokowi sempat menyinggung kriteria capres yang cocok untuk jadi penerusnya itu seorang pemimpin berambut putih, yakni yang diyakini kode ini mengarah ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sementara PDIP menyiapkan Mbak Puan ya. Aduh, bisa begini ya. Sikap Banteng yang tidak happy menyaksikan acara relawan Jokowi ini diungkap langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kalau tadi yang di atas beritanya itu si Dedi, ini Pak Hastonya langsung, si Hasto langsung. Wah. Ada beberapa alasan yang membuat Hasto mengkritik acara relawan bertajuk Gerakan Nusantara Bersatu itu. Menurut dia, acara kumpul relawan itu tak lebih dari segelintir elit relawan yang memanfaatkan kebaikan Jokowi. Kebaikan. Iya. Para elit ini lanjut dia melakukan banyak manipulasi hanya untuk memenuhi kepentingannya. Padahal menurut dia acara itu malah menurunkan citra Presiden Jokowi yang kepemimpinannya diakui banyak negara setelah sukses menggelar KTT G20 di Bali. Tapi Pak Jokowi ngomong begitu loh. Sadar tuh Pak Jokowi ngomong tuh yang presiden berambut putih, nanti berambut putih gitu. Ini kocak nih ya. Sumpah ini kocak ini. Ini kocak. Lanjut ya, baca ya. Memang bener. Ini kalau komika ya atau gue stand up comedian gitu ya, ini bisa dijadiin materi nih. Keren, partainya Pak Jokowi loh yang ngomong ini tentang relawan. Aduh. Kehebatan Jokowi dalam menggelar acara G20 justru dikerdilkan dengan cara tidak elegan. Sepertinya elit relawan tersebut mau mengambil segalanya. Jika tidak dipenuhi keinginannya, mereka mengancam akan membubarkan diri, kata Hasto dalam keterangan tertulis kemarin. Ada ancaman-ancaman berarti. Pak Presiden masa iya bisa diancam? Aduh. Menurut Hasto, daripada kumpul tak jelas, lebih baik relawan itu mendukung pemerintah, misalnya dengan membantu korban gempa Cianjur. Itu menjadi pelajaran politik yang sangat penting, terlebih di dalam cara mobilisasi tersebut. Sampai dilakukan cara-cara menjanjikan sesuatu yang tidak sehat, ujar Hasto. Nah, tuh tahu. Iya, ngaku sholawatan, mungkin itu salah satunya ya. Ngaku sholawatan, tapi ternyata dangdutan. Iya, bawa-bawa nama Habib Lutfi lagi katanya ya. Aduh, tidak sehat. Politisi asal Yogyakarta itu pun menghimbau kepada ring 1 Jokowi agar tidak bersikap asal bapak senang ABS. Berarti, ini omongannya ngakak. Aduh, bingung gue nyimpulinnya. Dan benar-benar berjuang keras agar kepemimpinan Jokowi berjalan baik. Prestasi Pak Jokowi itu untuk bangsa Indonesia dan dunia, bukan untuk kelompok kecil yang terus melakukan manuver kekuasaan, sindirnya. Berarti kelompok Ganjar bisa disebut seperti itu apa enggak ini? Apakah itu mengarah ke sana? Kelompok Ganjar. Waduh. Lalu Hasto mengomentari pernyataan Jokowi soal pemimpin yang berambut putih. Kata dia, apa yang disampaikan Jokowi soal itu hanya gimmick politik. Pemimpin itu tidak ditentukan oleh warna rambut. Sebab warna rambut sama belum tentu hati dan pikiran sama, ujarnya. Nah, tapi Pak Jokowi ngomong begitu kan itu kode kayaknya. Satu-satunya capres yang rambutnya putih kan cuman Pak Ganjar ya. Ngopi. Ya. Aduh.
Menurut Hasto, pemimpin yang baik itu lahir dari didikan partai, memahami persoalan rakyat dan memperjuangkannya lewat kebijakan. Malah menurut Hasto, pemimpin yang besar lewat kaderisasi partai akan memiliki kepekaan untuk menjawab panggilan sejarah serta membuat sejarah bagi masa depan. Waduh, nggak ada sejarahnya Pak. Ini minta maaf Pak Hasto ya, saya belum nemu sejarahnya Indonesia merdeka itu dari partai sih ya. Menurut dia, pemimpin yang demikian dipersiapkan secara sistemik dengan kesadaran ideologi Pancasila yang kuat dan mendarah daging. Di dalam pemimpin seperti itu memiliki energi perjuangan yang tidak pernah padam bagi dedikasi untuk kemajuan bangsa dan negara, kata Hasto. Iya Pak, gimana tuh Pak Jokowi kok ngomong begitu? Itu relawannya atau Pak Jokowinya atau gimana ya? Soal pernyataan Jokowi jangan memilih pemimpin yang suka duduk di ruangan ber-AC, Hasto tidak mau mendebat. Dia bilang tentu saja pemimpin yang hanya duduk di ruang pendingin ruangan dipastikan tak akan memikirkan rakyatnya. Sebab dipastikan pemimpin tersebut akan mudah masuk angin sehingga kerjanya bukan mengurus rakyat, namun lebih sibuk mencari obat tolak angin, kata Hasto setengah bercanda. Iya. Bercanda guys, setengah. Berarti ketawanya setengah ya. Bukan hanya Hasto, politisi PDIP Dedi Yefri Sitorus juga melemparkan kritik tajam pada gerakan relawan Jokowi. Anggota Komisi 6 DPR itu menilai para relawan ini harusnya membantu Jokowi menangani masalah yang dihadapi masyarakat, bukan menggelar acara berbiaya tinggi. Menurutnya Jokowi sengaja dijebak untuk datang di acara itu. Kalau mengaku relawan sejati harusnya turun ke bawah membantu rakyat, termasuk menangani dampak bencana gempa Cianjur, kata Dedi lewat siaran pers kemarin. Menurut dia masih banyak warga Cianjur yang membutuhkan bantuan. Usai terdampak gempa, tak sedikit mengungsi, bahkan masih ada yang belum ditemukan. Masa para elit relawan haus kekuasaan itu lebih asik bicara pemilu hingga lupa tanggung jawab sejati sebagai relawan? Nah, ujar Dedi. Dia juga menyoroti penggunaan Stadion Gelora Bung Karno untuk acara relawan. Pasalnya ada larangan dari Menteri Pemuda dan Olahraga agar tidak memakai stadion sebelum Piala Dunia U20 tahun 2023 rampung dihelat. Namun kini relawan menggunakan stadion. Malah menabrak aturan menggunakan stadion utama GBK yang seharusnya terlarang sebagaimana disampaikan oleh Menpora, ujar Dedi. Waduh. Dedi pun meminta Menteri BUMN Erick Thohir mengevaluasi 2 orang inisiator acara relawan Jokowi bertajuk Nusantara Bersatu tersebut. 2 orang yang dimaksud merupakan komisaris di PLN dan anak perusahaan gas negara PGN. Saya akan mempertanyakan hal ini dalam rapat resmi Komisi 6 DPR. Di Komisi 6 DPR tidak boleh dibiarkan. Dedi lalu meminta relawan untuk tidak lagi membawa-bawa Presiden Jokowi dalam agenda politik. Menurutnya hal itu bisa menjatuhkan citra Jokowi di mata publik. Loh. Selama ini nggak jatuh ya guys? Iya dah. Benarkah acara relawan malah menjatuhkan citra Jokowi? Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina membantah tudingan itu. Dia menepis anggapan bahwa acara tersebut merupakan kepentingan pribadi atau segelintir pihak dalam tubuh relawan. Pasalnya menurut dia acara itu dihadiri oleh massa dengan skala besar dari berbagai elemen masyarakat. Iya, yang mau datang sholawatan ada Pak, yang mau pulang tapi gerbangnya ditutup juga ada ya Pak. Dia juga merespon kritikan Hasto yang menyebut acara kemarin mengerdilkan kepemimpinan Jokowi usai pemimpin KTT G20. Menurutnya, acara silaturahmi kemarin merupakan bentuk syukur atas capaian Jokowi tersebut. Syukurnya pakai dangdutan gitu Pak ya, sampai. Nah, iya dah. Ibarat naskah Nusantara Bersatu di GBK kemarin adalah teks. Soal tafsirnya itu otoritas masing-masing pembaca, kata Sylvester melalui keterangan tertulis kemarin. Pengamat politik dari Universitas Paramadina Henry Satrio menilai wajar kalau PDIP tak happy dengan acara itu. Ya guys, jadi guys kesimpulannya gue sampai bingung mau nyimpulin ini antara PDIP sama relawan. Kalau Pak Jokowi dijebak, Pak Jokowi ini presiden kok bisa dijebak. Kalau Pak Jokowi itu terpaksa, maka berarti bisa dipaksa-paksa. Kalau itu cuman kepentingan elit itu, nah terus kepentingannya Pak PDIP apa? Udah gitu aja guys, ini gue kocak nih. PDIP sama relawan. Terus rambut putih siapa yang dimaksud? Gimik katanya. Masa presiden pakai gimik? Udahlah, kita juga tahu siapa yang dimaksud oleh Pak Jokowi sama calon presiden berambut putih. Ya kan guys? Komentar yang baik di bawah. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berambut putih jangan suka yang jangan ya, nyari pemimpin yang suka bokep ya guys, bahaya ntar.